kita akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Kita akan bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Kita akan bisa merasakan hal-hal sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Karena hijab kita sudah buka. Karena penutup kita sudah buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, Tiawan Official. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah support channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak, semoga diberi selalu kesehatan di masa-masa yang seperti ini ya, COVID-19. Jadi semoga teman-teman dan keluarga selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang barokah, dan selalu diberi kemudahan untuk selalu berbuat kegiatan, berbuat kebaikan, selalu diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya itu kalau kita sudah diberi kekuatan oleh Tuhan dan kita tahu itu salah, itu benar, itu baik apa enggak, kadang itu kita tahu itu enggak baik tapi kita tetap melakukan. Kadang kita tahu itu baik tapi kita belum bisa untuk melakukan atau enggak mau untuk melakukan. Jadi semoga selalu diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan oleh Tuhan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi. Kali ini sama seperti kemarin, kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang muncul atau yang ditanyakan kepada kami tentang konten saya gitu ya. Jadi ini sekilas tentang konten saya. Ada pertanyaan gini, kan kenapa kontennya kok videonya, channelnya, kontennya kok gonta-ganti, kadang ada konten ngevlog, kadang konten penelusuran, kadang ada konten kegiatan-kegiatan, kadang ada konten motivasi atau apa sharing. Kenapa kok seperti itu, kok gak satu aja? Yang pertama. Terus yang kedua, ada pertanyaan gini, apa bedanya, apa yang dimaksud dengan spiritual? Ada yang tanya seperti itu. Apa yang dimaksud menurut Kang Chan ini, yang dimaksud spiritual itu seperti apa? Jadi saya akan jawab. Yang pertama, kenapa kok kontennya itu gonta-ganti, tidak konsisten? Karena sebenarnya saya buat YouTube ini kan untuk mengeksplor apa yang saya lakukan gitu, untuk menyalurkan apa yang ingin saya lakukan. Jadi lebih ke sharing sih, entah itu sharing masalah apapun itu yang mungkin saya tahu akan saya sharingkan. Dan di situ saya tidak pernah ngomong kalau apa yang saya bagikan kepada teman-teman itu benar, tidak pernah ngomong seperti itu. Jadi sharing, kalau mungkin ada salah silakan komen yang baik, kalau mungkin ada pembenaran silakan dibenarkan yang baik. Kami pasti menerima itu, karena saya juga sadar bahwa saya ini nggak bisa apa-apa gitu. Artinya ilmu atau kemampuan saya masih jauh dari sempurna, karena nggak ada yang sempurna sebenarnya gitu ya. Jadi saya buat konten ini untuk menyalurkan, share apa yang saya lakukan, hanya itu, sekedar untuk berbagi pengalaman, sekedar untuk menginfokan kepada teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman mau lihat ya alhamdulillah, nggak dilihat ya nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak mungkin kalau nanti jawaban saya agak nggak sama dengan persepsi teman-teman, agak nggak sama dengan pendapat teman-teman. Untuk yang pertanyaan kedua ini saya mohon maaf, karena saya menjawab ini sesuai dengan apa yang saya tahu. Kalau misalkan salah, saya mohon maaf dan tolong
ada share balik, timbal balik gitu loh. Yang benar ini Kang, bukan ini gitu. Saya insya Allah akan menerima itu. Jadi sharing untuk membuat diri kita semua lebih baik. Karena gini, apa yang kita anggap benar hari ini bisa jadi itu kesalahan yang belum kita ketahui. Dan gitu ya. Jadi apa yang saya anggap benar hari ini bisa jadi itu kesalahan yang belum saya ketahui. Jadi sharing ini penting. Pertanyaan kedua tentang spiritual. Apa sih Kang menurut kalian itu spiritual itu seperti apa gitu? Kebanyakan orang itu menganggap spiritual itu selalu berhubungan dengan alam gaib. Spiritual itu selalu berhubungan dengan jin. Spiritual itu selalu berhubungan dengan makhluk halus, setan, demit, genderuwo dan teman-temannya gitu. Kebanyakan orang menganggap seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya, spiritual itu kan berasal dari kata spirit. Spirit itu artinya jiwa, hati kita gitu. Jadi bukan fisik, bukan raga ini, tapi hati yang ada di dalam sini, yang di dalam raga ini. Jiwa, hati kita, batin kita, itu spirit, artinya spirit. Spiritual itu berarti kita bagaimana caranya menata hati kita, bagaimana caranya untuk mengontrol jiwa kita, bagaimana caranya agar jiwa kita itu tenang, jiwa kita itu nyaman, jadi tidak mudah galau, tidak gampang marah, selalu menjaga hubungan baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Itu ya, jadi selalu menjaga hubungan baik kita kepada Tuhan dan juga semua ciptaannya, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam, bahkan kepada alam sebelah kita atau kepada jin. Menjaga hubungan baik tentunya ada batas-batasnya juga gitu ya. Jadi spiritual itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya, untuk bisa menata jiwanya, untuk bisa mengendalikan hatinya, untuk berusaha selalu berbuat kebaikan. Itu spiritual. Endingnya nanti menjadikan hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaannya juga baik. Jadi ilmu yang mempelajari tentang itu saya sebut dengan spiritual. Kalau kita sudah hubungan baik dengan Tuhan, kalau kita sudah hubungan baik dengan manusia, kalau kita sudah hubungan baik dengan semua ciptaan Tuhan, gunung, laut, alam, tumbuhan, hewan, bahkan yang tidak kasat mata, itu nanti insya Allah hijab kita akan terbuka. Hijab itu saya artikan sebagai penutup yang selama ini menutupi kita. Dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni. Hijab kita akan terbuka. Mata ini terbuka, pendengaran terbuka, mulut terbuka, hati terbuka gitu. Jadi kalau hijab kita sudah terbuka, spiritual kita sudah bagus, bonusnya nanti kita akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Kita akan bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Kita akan bisa merasakan hal-hal sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Karena hijab kita sudah buka. Karena penutup kita sudah buka. Otomatis kita akan bisa nanti melihat makhluk selain kita. Bisa melihat jin, bisa komunikasi dengan jin, itu bonus. Tapi tujuan utama belajar spiritual bukan itu. Kadang ada juga yang tujuan utama belajar spiritual itu untuk bisa melihat jin, untuk bisa narik jin, untuk bisa narik pusaka. Itu mohon maaf saya kurang sepakat dengan hal itu. Kalau menurut saya tujuan utama belajar spiritual itu yang utama adalah untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utama belajar spiritual. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, otomatis bonusnya tadi yang saya katakan, kita akan mudah
untuk berdoa dan mudah untuk dikabulkan oleh Tuhan. Misalkan nih, spiritual kita sudah bagus, hubungan kita dengan Tuhan sudah bagus, terus kita diminta tolong oleh teman. Misalkan kan di rumah saya kok rasanya panas, di rumah saya kok rasanya pikiran ini gak tenang, hawanya itu mau marah saja. Minta tolong, misalkan tanya kepada kita. Kalau misalkan kita spiritual sudah bagus, nanti insya Allah kita berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada hamba apa yang terjadi sebenarnya di dalam rumah saudara hamba yang minta tolong tadi. Tunjukkan kepada hamba apa-apa yang tidak hamba ketahui, karena sesungguhnya hanya Engkau lah yang maha tahu. Kita berdoa seperti itu. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hubungan kita baik, insya Allah akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, mendengar dan merasakan. Itu bonus kalau spiritual kita sudah bagus. Jadi jangan himbauan saya, kalau misalkan teman-teman ingin belajar spiritual, tujuannya jangan salah. Kalau tujuan teman-teman belajar spiritual itu hanya untuk bisa melihat jin, hanya bisa untuk melihat atau narik jin, narik pusaka, melihat itu, ya kurang pas menurut saya. Nanti endingnya gini, teman-teman bisa melihat itu semua tapi jauh dari Tuhan, kan gak enak gitu, kan gak enak. Makanya kalau ingin belajar spiritual, tujuannya harus jelas dulu. Saya ingin belajar spiritual, memperbaiki jiwa saya, memperbaiki hati saya, menata hidup saya. Tujuannya hanya satu, untuk lebih bisa belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Nanti kalau sudah dekat, udah semuanya itu udah gampang lah, itu bonus semuanya gitu. Jadi itu spiritual menurut saya pribadi. Kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada yang kurang cocok, kalau misalkan ada yang beda pendapat dengan teman-teman semua, saya mohon maaf. Ya, silakan komentar, silakan tegur saya, tapi saya harap dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang enak dibaca lah, gitu ya. Jadi tidak dengan bahasa yang kasar atau tidak dengan bahasa yang... Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau tidak bermaksud untuk lebih tahu spiritual daripada teman-teman, bukan. Di luar sana teman-teman mungkin lebih jago spiritual daripada saya. Saya kemarin kan sudah bilang di video kemarin, si spiritual itu ada dasar, ada lanjutan, ada mahir dan sebagainya. Kalau orang udah mahir udah luar biasa kan gitu, udah luar biasa. Nah saya ini masih bawahnya dasar, jadi belum dasar belum apa-apa. Jadi masih tahapnya belajar untuk sabar, belajar untuk menata hati, belajar untuk mengetahui tujuan hidup sebenarnya apa, belajar untuk tidak cepat marah, belajar untuk tidak gampang untuk sumpah, untuk galau, belajar untuk gampang memaafkan kesalahan orang lain. Iya, pokoknya belajar terus lah. Kalau kita sudah hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesama baik, insya Allah kita nanti akan mendapatkan bonus-bonus dari Tuhan yang tidak kita sangka-sangka. Kalau masalah narik jin, kalau spiritual sudah bagus, narik jin tuh bukan hal yang sulit gitu. Kalau memang seseorang itu sudah benar-benar hatinya ditata, jiwanya dijaga, hidupnya tenang, ibadahnya oke. Ibadah bukan hanya lahirnya loh ya, tapi ibadah lahir juga batin. Ada istilah syariatnya jalan, hakikatnya juga jalan, kan gitu. Jadi yang sholat itu bukan hanya raganya, tapi batinnya juga sholat. Yang puasa bukan hanya raganya, tapi batinnya juga puasa. Yang syahadat bukan hanya mulutnya, tapi batinnya juga syahadat. Itu insya Allah nanti spiritual kita akan lama-lama meningkat dan menjadi lebih baik. Kalau sudah spiritual kita membaik, hidup kita membaik, insya Allah segala doa kita akan dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu teman-teman, sekian video dari saya. Video kali ini tentang
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang kenapa kok kontennya gonta-ganti. Yang kedua, apa yang saya ketahui tentang spiritual. Tapi kok sulit? Ya memang sulit. Kalau gampang itu ya apa ya? Kalau gampang itu kan bukan itu. Kalau gampang namanya bukan spiritual. Kalau gampang itu minum Sprite itu gampang. Sebenarnya ya sulit, makanya kita selalu berdoa kepada Tuhan, ya Allah mudahkan langkah saya untuk benar-benar belajar memperbaiki diri, untuk lebih bisa mengenalmu, untuk lebih bisa dekat kepadamu. Itu aja, lakukan kebaikan, jangan dipikir dilakukan, insya Allah nanti akan dibantu oleh Tuhan. Mungkin cukup sekian, mohon maaf atau kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang sopan, mohon maaf, dan tetap ikuti channel ini di Setiawan Official. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan itu murni kesalahan saya, kalau mungkin ada benarnya itu hanya kebenaran Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.